Sejak memasuki dekade kedua abad ke-21, perkembangan industri digital di seluruh dunia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Bahwa saat ini tidak kurang dari 60% populasi manusia di bumi sudah menggunakan internet setiap harinya. Dan di era sekarang yang serba digital, membuat kita harus mengikuti perkembangan yang serba digital. Mulai dari penjualan yang dilakukan dengan digital marketing, mencari uang dengan menjadi content creator ataupun YouTuber. Dengan mengikuti perkembangan di era sekarang, cukup banyak pilihan jurusan komputer yang bisa dipilih para pelajar. Contohnya multimedia. Jurusan multimedia ini cukup banyak diminati para pelajar. Sedikit informasi untuk kamu para pelajar SMP yang sudah berada di kelas 9, mungkin saat ini pasti tengah memikirkan banyak hal terkait sesuatu yang bakal dilakukan setelah lulus nantinya. Kalian yang sudah berada di kelas akhir, apakah sudah tahu ingin lanjut kemana nantinya? Bagi kamu yang ingin lanjut ke SMK, mungkin pernah melihat atau mendengar informasi tentang jurusan multimedia. Apakah kamu tertarik dengan jurusan ini? Kalau iya, pasti kamu sedang mencari-cari informasi tentang jurusan ini dan bertanya-tanya, kalau mau ambil jurusan ini, apakah harus bisa menggambar? Apakah jurusan multimedia itu sulit? Di jurusan multimedia itu belajar apa aja sih? Skill apa saja yang nantinya akan dipelajari? Setelah lulus nanti bisa kemana? Apakah memiliki prospek karir yang bagus? Nah, untuk menjawab pertanyaan kamu, maka dari itu kamu harus simak penjelasan kami berikut ini. Karena ada banyak hal yang perlu kamu ketahui terkait jurusan multimedia ini. Biar nantinya nggak salah pilih jurusan ya. Yuk simak video kami sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Laila. Saya Aisyah. Kami berasal dari sekolah SMK Negeri 10 Medan. Sedikit informasi, di SMK Negeri 10 Medan ada beberapa jurusan seperti tata boga, Tata busana, kecantikan, grafi, dan multimedia. Tapi di sini kami akan membahas jurusan kami yaitu multimedia. Yuk simak penjelasan kami. Coba jelaskan tentang jurusan multimedia. Multimedia adalah jurusan di bidang teknik komputer, teknik informasi, dan komunikasi. Jurusan multimedia ini juga cukup digemari para siswa loh. Kenapa? Karena lulusan multimedia ini memiliki peluang kerja yang begitu luas dan prospek karir yang bagus. Bukan itu saja, lulusan jurusan multimedia juga bisa membuka usaha sendiri atau berwirausaha usaha sendiri. Nah, multimedia ini juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear adalah multimedia yang beroperasi tidak dilengkapi dengan alat pengontrol seperti yang dioperasikan pengguna dalam film dan televisi. Sedangkan multimedia interaktif adalah multimedia yang beroperasi dengan alat pengontrol yang bisa digunakan oleh pengguna yang mengakibatkan terjadinya interaksi dengan pengguna. Contohnya seperti aplikasi game, pembelajaran, seperti multimedia, dan lain sebagainya. Ada beberapa materi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa multimedia, yaitu komputer dan jaringan dasar, dasar desain grafis percetakan, desain media interaktif, teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, teknik pengolahan audio video, dan yang terakhir, produk kreatif dan kewirausahaan. Skill apa sih yang didapat setelah mempelajari multimedia? dari jurusan multimedia ini banyak skill yang kita dapat seperti menjadi inovasi dan mahir dalam mendesain, pengambilan gambar sesuai dengan sudut pandangnya, mengedit video, mengelola berbagai sosial media, dan menjadi orang yang lebih kreatif lagi.
Aplikasi apa saja sih yang digunakan dalam mendukung keahlian jurusan multimedia? Aplikasi yang dipergunakan anak jurusan multimedia dalam mendukung keahliannya adalah Figma. Fungsi Figma itu untuk melakukan prototyping website, baik di sisi desktop maupun mobile, membuat tampilan UI aplikasi mobile, dan desain untuk postingan di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Dribbble, dan lain-lain. Di sini, saya sedang membuat desain UI UX aplikasi traveling. Yang kedua, Photoshop. Ada banyak tools yang bisa dipakai di dalam software Photoshop untuk mendesain. Tidak hanya itu, hampir setiap fotografer yang ada saat ini membutuhkan Photoshop untuk mengedit hasil jepretannya. Photoshop juga bisa membuat gambar vektor sederhana, tapi di sini saya sedang mendesain flyer produk skincare. Yang ketiga, CorelDRAW. CorelDRAW adalah software yang dirancang untuk mengedit gambar 2 dimensi seperti vektor, ilustrasi, dan edit foto, sehingga banyak perusahaan percetakan yang menggunakan software ini. Yang keempat, ada Adobe Illustrator. Fungsi utama dari Adobe Illustrator adalah menggambar atau mendesain ilustrasi dalam bentuk vektor. Selain itu, Adobe Illustrator juga bisa untuk membuat tracing di objek foto, mewarnai ulang objek, atau membuat tampilan foto seperti sketsa. Yang kelima, Canva. Canva adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis di media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh ataupun template yang bisa kamu gunakan. Canva juga terdiri dari 2 jenis layanan, yaitu gratis dan berbayar. Aplikasi ini hadir dalam bentuk website maupun aplikasi di Android. Aplikasi Canva ini menghadirkan fitur desain yang mudah dipahami dan digunakan. Dan yang terakhir, Macromedia Flash. Macromedia Flash adalah aplikasi yang mampu mengolah gambar vektor, bitmap, dan animasi. Di jurusan multimedia harus memiliki skill menggambar nggak sih? Kalau itu nggak harus ya, karena nanti juga diajarin sampai bisa, sampai pasti gitu. Kalau di jurusan multimedia pun juga nggak melulu soal menggambar, karena juga ada videografi, fotografi, dan mendesain. Jadi nggak perlu takut ya untuk milih jurusan multimedia. Belajar di jurusan multimedia itu sulit atau enggak sih? Itu nggak sulit ya, karena kalau misalnya kamu memang sungguh-sungguh memilih jurusan itu akan lebih gampang. Atau kalau kalian memang bakatnya memang di bidang multimedia, kalian pasti akan bisa kok. Apa aja sih peluang pekerjaan bagi lulusan multimedia? Sebenarnya peluang pekerjaan lulusan multimedia ada banyak. Salah satu contohnya desainer grafis, desainer web, desainer game. Selanjutnya ada communication officer, animator, ilustrator, spesialis media sosial, videografi atau pengedit video, fotografer, dan yang terakhir sound effect maker. Alasan kami memilih jurusan multimedia itu karena memiliki peluang kerja yang masih terbuka luas, juga mengingat perkembangan teknologi yang akan terus berkembang, Dan para lulusan multimedia akan banyak dibutuhkan untuk mengisi berbagai bagian di perusahaan. Sekian dari kami pembahasan tentang jurusan multimedia. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!